بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada pagi hari yang berbahagia ini dengan izin, taufik, hidayah, inayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Setelah kita libur berapa purnama, Bu? Setahun kan? Setahun lebih. Setahun. Kan kita pindah dari 1442 ke 1443 Hijriah kan? Iya, benar kan? Setahun. Baik, kita kembali dipertemukan dan bisa kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Masih kita akan mempelajari terkait tafsir Al-Quran Al-Karim, penjelasan dari ayat-ayat Allah yang mulia. Sedikit saya ingin menyampaikan kenapa kita harus mempelajari Al-Quran Al-Karim. Karena itulah perintah Allah Ta'ala kepada kita, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Shad. Dalam surat apa, Bu? Shad. Iya, Shad ya. Suara saya lebih keras kan daripada yang di luar? Jangan sampai goyang-goyang loh kepalanya Bibi. Ini ditutup aja. Aslinya bisa nyalakan nggak ya? Ditutup aja biar nggak masuk aninya. Apa namanya? Ini darurat soalnya. Mungkin aslinya nggak boleh dinyalakan, tapi karena darurat ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Itu ditutup aja. Nah, udah berapa suaranya? Ini ujiannya penuntut ilmu ini. Karena kita tidak hidup di negeri yang ya, seperti Arab Saudi, nggak ada. Nah, itu pintunya ditutup aja. Aslinya dijalankan aja kalau ada. Nggak usah jalankan semua. Nanti kita di gurun ini untuk utara nih. Nyalakan dua aja. Ya. Pintunya ditutup aja. Nah, lumayan kan? Ya, gimana nggak kerungu? Salonnya lebih banyak mereka, Bu. Kita cuma berapa?
Baik. Kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Dan kenapa kita harus mempelajari tafsir? Sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Ta'ala dalam surat Shad pada ayat yang ke-29, di mana Allah Ta'ala berfirman, Kitabun, itulah Al-Quran, Anzalnahu ilaika mubarakun, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Bagaimana sifat dari Al-Quran itu? Mubarak. Bukan Ustaz Mubarak ya. Ustaz Mubarak minggu depan. Tapi kalau ibu dengar suara saya sama Ustaz Mubarak sama, Bu. Iya. Sama. Ya, cuma beliau lebih serak-serak banjir aja. Cuma jangan dilaporkan, Bu ya. Ini saya dipanggil dong. Ya. Mubarakun. Apa arti mubarak? Penuh keberkahan. Makanya orang-orang yang belajar Al-Quran itu mendapatkan banyak sekali keberkahan. Termasuk diantaranya adalah mempelajari tafsir dari Al-Quran. Banyak keberkahan yang kita dapati. Liyadabbaru ayatihi. Tujuannya apa? Untuk kita mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi bukan sekedar diturunkan lalu dibiarkan begitu saja, dipelajari. Itulah pentingnya harus mempelajari tafsir Al-Quran. Karena dari tafsir itulah kita bisa memahami maksud dan tujuan dari satu ayat di dalam Al-Quran. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan sebagai pengingat bagi mereka-mereka yang berakal. Nah, ini salah satu tujuan kenapa kita harus mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran. Dan tidak bosan-bosan saya ingatkan, jangan sampai kita futur. Sekali absen, insya Allah selamanya, bukan selamanya, akan lebih mudah untuk absen lagi berikutnya. Betul tidak? Oh iya. Sekali nggak kajian, pasti akan ada alasan-alasan lain untuk tidak kajian. Makanya khusus hari Ahad ibu kosongkan, belajar ke sini. Masa 7 hari nggak ada waktu yang bisa dipakai untuk belajar? Sesibuk apa ibu ini? Hah? Berapa anaknya? 4. Hah? 3. Saya, istri saya baru 1. Hah? Ya ibu tahu. Nanti kita cari lagi. Jadi tempat tinggal maksudnya. Ibu ini suka aneh-aneh aja. Baik. Sekarang kita akan mempelajari tafsir surat apa, Bu? Surat An-Nasr. Ya, ini terakhir kita kemarin itu pada surat Al-Masad. Sekarang kita akan masuk ke dalam tafsir surat An-Nasr. Apa arti An-Nasr? An-Nasru, pertolongan. Dan kata-kata Nasrun itu banyak sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya di dalam surat ini, Idza jaa nasrullahi wal fath. Banyak. Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat banyak. Nanti ibu cari nanti. Ya, ada berapa kata-kata An-Nasr dalam Al-Quran itu banyak disebutkan. Salah satunya dalam surat An-Nasr. Baik. Surat An-Nasr ini termasuk ke dalam kategori surat surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Karena surat ini diturunkan setelah Nabi melakukan apa? Hijrah. Meskipun surat ini diturunkan di mana? Di kota Mekah. Karena hitungan surat itu bukan di kotanya, tapi sebelum dan setelah Nabi berhijrah. Itu sudah saya sebutkan pada pertemuan kapan itu? Pertemuan awal-awal dulu, jangan sampai lupa. Ya, nanti ada ujian tengah semesternya. Hah?
Ya nggak apa-apa ngerpek, tapi ngerpek yang cerdas. Jangan sudah ngerpek salah lagi. Nah, itu sudah kita sebutkan di bab-bab awal dulu ketika kita belajar tentang pengantar ilmu tafsir, betul tidak? Kita sebutkan surat itu pembagiannya ada dua, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Umumnya surat-surat Makkiyah itu berbicara tentang hari kiamat, tentang mukjizat, dan tentang keotentikan dari Al-Quran. Berbicara tentang tiga perkara itu. Nah, adapun surat Madaniyah itu secara umum berbicara tentang hukum-hukum syara', hukum-hukum dari satu amal ibadah. Contoh, masalah puasa. Puasa itu diturunkan ketika Nabi sudah berhijrah. Di Mekah sudah ada puasa atau belum? Belum. Kapan Nabi diperintahkan puasa? Ketika Nabi itu berhijrah ke kota Madinah. Paham ya? Baik. Jadi surat An-Nasr itu adalah surat Madaniyah. Surat ini terdiri dari berapa ayat, Bu? Terdiri dari 3 ayat Al-Quran. Baik. Adapun asbabun nuzul dari surat ini, itu para ulama tidak menyebutkan secara rinci asbabun nuzulnya. Namun ada satu riwayat yang dibawakan oleh tolong HP-nya di silent dulu ya. Ya, daripada ibu kena marah Ustaz Mubarok besok, saya marahin dulu. Saya sudah bolak-balik dimarahin dulu waktu jadi mahasiswa ini. Ya. Kita sering di mana, Bu? Jadi kalau kelas, tapi sekarang beliau sudah mulai, karena sudah tua, jadi kurang begitu tariknya beliau sekarang itu. Dulu itu kita dimakan sama beliau. Hanya bersyukur ibu-ibu sekarang diajarnya, beliau sudah umur ya mendekati 60-an. Baik. Kita kembali ke sini. Disebutkan di dalam kitab Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Jalaluddin Abu Abdurrahman As-Suyuti, beliau membawakan sebuah riwayat terkait masalah surat ini, yang mana riwayatnya itu dikeluarkan dari Abdul Razzaq di dalam musannifnya, dari Ma'mar An-Zuhri, dari Zuhri. Qala, beliau berkata, lamma dakhala Rasulullah SAW Makkah amul fathi atau amal fathi, tatkala Nabi itu masuk ke kota Mekah pada tahun Al-Fatah, yaitu pada penaklukan kota Mekah. Ba'atha Khalid bin al-Walid faqatala biman ma'ahu sufufa Quraisy bi asfali Makkah. Maka Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi ya orang-orang Quraisy yang mana mereka itu melakukan perlawanan kepada Nabi SAW. Ya, karena ada yang melakukan perlawanan pada waktu itu. Ya, banyak ada juga melakukan perlawanan, di antara juga ada yang kabur. Tidak melakukan perlawanan, ada yang memilih untuk diam, mengangkat senjatanya. Karena memang pada waktu itu sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain mereka. Oh, mereka sudah dari sisi pasukan kalah, dari sisi kekuatan juga kalah. Nabi SAW datang dengan pasukan yang besar untuk membebaskan kota Madinah dari belenggu kesyirikan. Kota Mekah dari belenggu kesyirikan. Ya. Yang mana pada waktu itu juga masih ada seperti Abu Sufyan masih ada di Mekah, kemudian Suhail, Suhail itu juga masih ada, dan juga ada Sofwan. Ya, itu juga masih ada pada waktu itu di Mekah yang belum masuk ke dalam agama Islam. Nah, mereka ini didatangi sama Nabi SAW, disuruh masuk Islam. Nggak bisa ngapa-ngapain. Hatta hazamahullahu tsumma amara bis-silah farafa anhum fadakhalu fi dini fa anzalallahu idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai kemudian kota Mekah itu bisa dikuasai sama Nabi. Lalu Allah pun memenangkan Islam di kota Mekah. Mekah pun terbebas dari belenggu kesyirikan. Lalu Allah pun menurunkan surat ini, idza jaa nasrullah. Jadi surat ini turun setelah Fathul Mekah atau sebelum? Saya ulangi, surat ini turun setelah Fathul Mekah atau sebelum Fathul Mekah? Setelah, karena dia menceritakan tentang
Fathul Mekah. Jangan bingung-bingung ibu-ibu. Ya, fokus. Kalau ngantuk, pergi wudhu. Ya. Pergi wudhu kalau ngantuk. Pindah tempat duduk. Tapi jangan berbaring ya. Harus fokus, ini penting. Ini surat yang mulia. Taib. Nah, ini satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Asbabu An-Nuzul. Hanya riwayat yang masalah ini. Ya, adapun riwayat-riwayat yang lain maka tidak disebutkan oleh para ulama terkait sebab diturunkan surat yang mulia ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke tafsir dari surat ini dan nanti saya akan bacakan satu hadis insyaallah kalau waktunya cukup. Kita kajian sampai jam berapa? Hah? Jam 10? Jam 12? 10. Sampai maghrib? Jangan Bu ya. Sampai selesainya saja ya. Apa yang bisa kita ambil, kita ambil. Ada satu riwayat nanti yang penting terkait masalah surat yang mulia ini. Ya. Nanti akan saya bacakan, semoga waktunya cukup. Baik. Kita baca firman Allah Ta'ala di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila, idza itu artinya apabila. Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath, yaitu kemenangan, pembebasan kota Mekah. Apa maksudnya ayat ini? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama ini itu lawan bicaranya Nabi. Jadi ayat-ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala atau secara umum surat ini itu Nabi Allah mengajak Nabi berbicara secara langsung. Langsung kepada Nabi lawan bicaranya. Jadi Nabi SAW yang ditujukan kepada Nabi SAW ayat yang mulia ini. Jadi al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Nabi sallallahu. Adapun yang dimaksud dengan nasrullah, apa yang dimaksud dengan nasrullah? An-nasru huwa taslitullahi al-insana ala aduwi. Yang dimaksud dengan pertolongan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia atau dalam hal ini yaitu kaum muslimin, mereka itu bisa menang atas musuh-musuhnya. Bihaitu yatamakkanu minhu wa yahdaluhu wa yaghbutuhu. Yang mana itu terlihat ketika mereka itu bisa menaklukkan musuh-musuhnya, bisa menduduki kerajaan-kerajaan mereka, bisa menduduki kekuatan-kekuatan mereka. Wa nasru a'lamu sururi yahsulu lil abdi fi a'malihi. Dan kemenangan atau pertolongan Allah ini merupakan kebahagiaan yang terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba, terutama tatkala dia beramal. Kita itu butuh pertolongan Allah jemaah dalam kita beramal. Tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala, kita tidak akan mampu bisa melakukan amal ibadah. Begitu pula dalam hal yang lain, terutama dalam masalah jihad, dalam masalah kita berperang, melawan hawa nafsu, misal melawan musuh-musuh yang baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Kita butuh akan pertolongan Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, kita itu tidak ada apa-apanya. Maka coba lihat, ketika perang Badar, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Meminta pertolongan kepada Allah.
Ketika ada sahabat yang datang mengabarkan kepada beliau kondisi pasukan perang pasukan Quraisy, bahwasanya mereka datang dengan persenjataan yang lengkap, pedang begini, panah begini, kudanya sekian, baju besi sekian. Sementara Nabi ketika perang Badar hanya seadanya. Karena tujuannya bukan untuk perang waktu itu, untuk mengambil harta yang sedang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi Allah berkehendak lain. Allah menginginkan peperangan terjadi. Karena di situ nanti Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah, ingin menunjukkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Bahwasanya pertolongan Allah itu ada. Tidak hanya sekedar bualan, tidak hanya sekedar angan-angan, tidak hanya sekedar imajinasi. Benar pertolongan Allah itu ada. Maka ketika dikabarkan Nabi SAW, datang itu sahabat, oh begini. Nabi bilang sama Abu Bakar, ana mau masuk ke tenda dulu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah pun mengutus para malaikat untuk membantu kaum muslimin mengalahkan mereka orang-orang Quraisy. Nah, kita butuh pada pertolongan Allah. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, zaman di mana kaum muslimin mereka menjadi mangsa yang sangat lezat bagi agama-agama yang lain. Kalau kita berbicara skop dari dalam kita, betapa kita lihat dakwah salafiyah ini menjadi ancaman atau menjadi mangsa yang lezat bagi mereka-mereka yang tidak senang terhadap dakwah yang mulia. Kita didiskreditkan, kita diginikan, kita disebutkan begini. Kemarin terakhir masalah Pak Syekh Albani dikritik. Kan begitu kan? Yang mengkritik apa andilnya terhadap agama Islam? Tidak ada. Hanya dia bergerakkan doktor, hanya karena dia memiliki pamor di dalam sebuah universitas. Siapa ini? Bagaimana beliau memberikan waktu, bahkan hampir seluruh jiwa beliau korbankan untuk agama Islam yang mulia. Memang begitu. Namun tetap pertolongan Allah itu pasti bersama orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, kita pun demikian. Ya, pasti datang pertolongan Allah Ta'ala. Jadi tidak usah khawatir. Makanya tadi saya sebutkan, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, sekarang kita dibully, sekarang kita dicela caci maki, tenang. Suatu saat pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dinikmati saja. Ya, tidak perlu untuk dilawan, tidak perlu untuk digubris. Yang waras ngalah. Ya. Nek ndak waras ya fadhol, silakan dilawan. Enggak selesai nanti kalau dilawan itu. Yang ada jatuhnya ke dalam debat kusir. Ya. Debat kusir masih enak, debat tukang beca parah. Ya. Ini. Baik. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari itu nomor hadis 335. Sudah dicatat, Bu? Ada Sahih Bukhari di rumah? Ada Sahih Muslim? Itu dua kitab yang harus ada. Ada tabloid belanjaan di rumah, Bu? Hah? Apa? Oh, saiki zaman modern, nggak pakai tabloid sekarang. Insya Allah di HP ibu ada Tokopedia, Shopee, ada semua itu. Ada, Bu? Oh iya. Kemakan iklan ibu ini. Sekarang bulan berapa? Bulan 10 ya? Oh, promo 10.10 itu. Ya. Nah, itu nomor hadis berapa tadi Imam Bukhari? 335. Adapun Imam Muslim nomor hadis 521. Berapa, Bu? Ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu
wasallam yu'tihinna ahadan minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara, yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelumku. Tidak pernah. Jadi hanya khusus kepada Nabi ini, kelima perkara ini. Apa 5 perkara tersebut? Salah satunya. Saya sebutkan 5 atau cukup 1? 5. Oh, 5. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah sebelum perang itu 1 bulan perjalanan. Jadi musuh dengar Nabi mau perang mencret ya. Kita dengar musuh mau perangi kita, kita yang mencret. Kebalik ya. Musuh dengar Nabi mau perang ini, baru ngirim surat saja. Lihat bagaimana ketika Nabi ngirim surat kepada Heraklius. Yang mana surat itu dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Ketika dibaca sama Heraklius surat itu, Bu, apa yang terjadi sama Heraklius? Gemetar. Keadaannya dukhul fil Islam, hampir-hampir dia masuk ke dalam agama Islam. Hatinya sudah masuk Islam dia. Tapi dipanggil para dewan penasehatnya, yang mana penasehatnya Heraklius pada waktu itu berasal dari Vatikan, orang-orang itu, karena memang kan Nasrani kan. Nah, dia ngambil penasehatnya itu dari Vatikannya, dari bukan kerajaan ya, Vatikan itu apa sih sekarang itu? Kan gereja tuh ya, gereja pusatnya. Uskup itu orang ini, Bu. Uskup itu Yahudi, uskup itu. Pendetanya, ini bukan pendeta, pasturnya. Ah, itu dia. Pendeta sama pastor beda ya? Beda lah, Bu. Susunan katanya aja beda. Ya. Dia waktu itu Nasrani, Katolik. Romawi itu afiliasinya Katolik, bukan Protestan. Ya. Nah, dipanggil ini dewan penasehatnya, ditanya sama Heraklius, bagaimana menurut kalian? Kalau begini, pokoknya diberikan gambaran ke arah Islam. Ya. Diam dia. Para pendetanya itu, para dewan penasehatnya itu, tidak setuju dengan apa yang disampaikan Heraklius. Lalu ketika dia selesai ngomong, Heraklius itu apa katanya? Aku bercanda, aku ingin menguji kesetiaan kalian. Takut juga dia itu. Ketika dia menyampaikan itu, takut kalau kerajaannya itu akan hilang. Tapi sudah ada rasa takut dalam diri dia. Sehingga ketika surat itu dibaca sama Heraklius, dipanggillah Abu Sufyan yang pada waktu itu ada di Palestina, yang ada di Syam pada waktu itu, dipanggil untuk menghadap siapa yang paling dekat nasabnya kepada Muhammad ini. Di akhir dialog itu apa kata Heraklius? Kalau benar orang yang kau katakan itu adalah nabi sesuai dengan ciri-ciri yang aku tanyakan kepada engkau, maka suatu saat dia akan berdiri di tempat ini. Dan itu terjadi. Dan itu ditaklukkan di zamannya Umar ibnul. Ya sudah takut duluan nih. Padahal belum perang. Padahal perangnya di zaman siapa? Zaman Umar. Tapi sudah memang ada penyerangan di zamannya Nabi SAW itu. Cuma penyerangannya itu tidak seekspansi di zamannya Umar. Yang mana pada waktu saking dahsyatnya peperangan itu sampai mengutus Khalid bin Walid untuk datang dari Persia menuju ke Romawi kepada Syam pada waktu itu untuk mengalahkan pasukan Romawi. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diberikan kepada Nabi SAW? Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulan min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Allah jadikan bumi ini tempat yang suci dan dijadikan sebagai masjid, dimanapun kita mendapati sholat boleh kita sholat, kecuali 2 tempat. Sing siji kuburan, yang lainnya di kamar mandi. Tidak boleh. Tidak boleh sholat di kuburan.
sholat tawaf itu tidak boleh di kuburan. Yang boleh di kuburan itu hanya ziaratul kubur aja. Hanya ziarah, bukan yang lain. Ngalap berkah, apa meneh? Baca Quran. Baca Quran itu bukan untuk orang mati, tapi untuk orang hidup. Apalagi sambil tenteng ceret bawa air untuk apa? Disiram kuburannya. Kemudian pakai kembang 7 rupa. Ya salam. Pulang-pulang nangis, matanya bengkak. Ingat masa lalu. Curhat di kuburan, Pak, kenapa kau pergi meninggalkan aku? Engkau tidak cinta sama aku. Ya ternyata dia meninggal, ya gimana lagi? Hah? Apa Bu? Makanya kenapa wanita itu tidak terlalu dianjurkan untuk ziarah? Baper orangnya. Para wanita itu diberi pilihan. Kalau ingin menikah lagi silakan. Kalau suaminya sudah meninggal ya. Tapi kalau ingin bersama suaminya di surga, silakan bersabar untuk menanti. Tapi dengan catatan, sama-sama suami istri itu bertakwa kepada Allah. Tapi kalau saran saya, misalkan nih ada di antara ibu-ibu sekarang nih yang sudah meninggal suaminya, ya saran saya kalau bisa dapat laki-laki yang lebih baik menikah. Karena itu lebih selamat buat ibu-ibu. Paham ya? Giliran ini paham. Yang keberapa Bu? Yang ketiga, wa u'titu syafa'ah, aku diberikan syafaat. Maksudnya di sini syafaat di sini adalah syafaatul uzma. Ketika itu pembahasannya nanti dalam akidah itu. Nanti bisa Ibu tanyakan sama Ustaz Mubarak aja ya. Saya tidak ingin mengambil materi beliau. Minggu depan kan beliau kan? Ya, insyaallah. Apa materinya? Kitab Tauhid. Yang keempat, ya kan nanti saya bilang tadi kan Ustaz Mubarak. Intinya syafaatnya itu di hari kiamat. Ya, ya tidak ada syafaat di dunia itu. Yang berapa lagi nih? Yang keempat, wa uhillat li al-maghanim, dihalalkan bagiku apa? Ghanimah. Ingat, ghanimah itu kalau terjadi apa? Peperangan, jangan seperti anak pondok. Anak pondok itu lihat barang temannya, oh iki ghanimah iki. Dikirimi makanan sama ibu bapaknya, masuk ke dalam kamar, taruh di lemari. Oh, ghanimah rek. Hari orang teh. Ada nggak anak ibu yang seperti itu? Maksudnya yang sering cerita dimakan sama teman-teman gitu. Ya gitulah teman-teman, itu memang gitu di pondok itu. Ya, ghanimah ini entek kabeh. Apalagi kalau lemarinya itu enggak dikunci. Oh ya salam sudah. Ya salam sudah. Nah, itu diantara cerita-cerita pondok seperti itu. Coba tanya sama anak-anak ibu yang sudah pernah mondok. Itu dia. Kadang jangankan itu makanan Bu ya, sabun teman dipakai. Kadang handuk itu dipakai sama mereka. Ya. Tapi subhanallah ya, penyakit anak pondok itu jarang yang kena kutu air. Jarang. Hah? Iya. Anak pondok itu subhanallah ya.
Cuma yang ibu harus bersyukur, setelah anak ibu masuk pondok, dia itu ikut gerakan GAM namanya. Tahu GAM? Bukan gerakan Aceh Merdeka, gerakan anti mubadzir. Gitu dia. Asal. Baik. Yang kelima, yang keempat tadi dihalalkan bagiku apa? Ghanimah. Itu terjadi karena perang ya. Kalau nggak perang nggak ada. Ghanimah itu adalah harta yang kita dapatkan dari musuh. Masuk ke dalamnya itu adalah seperti budak, itu juga bagian daripada ghanimah. Nah, perbudakan itu ada kalau terjadi peperangan. Ya, terjadi peperangan. Dan ingat, budak, saya ingin clearkan masalah budak dulu sedikit. Budak perempuan itu halal untuk digauli oleh tuannya laki-laki, tapi budak laki-laki tidak boleh digauli oleh tuannya yang perempuan tidak boleh. Tapi kalau laki-laki tuannya, budaknya perempuan halal untuk digauli. Kalaupun anaknya misalkan budak itu hamil, melahirkan, maka status anaknya itu merdeka mengikuti bapaknya. Ya. Baik. Sedangkan yang kelima, ya, wa kana Nabi SAW yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila nasi amma. Kalau nabi-nabi yang lain itu diutus kepada kaumnya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus secara apa? Umum. Makanya Nabi Muhammad itu bukan hanya nabinya orang Arab, tapi juga non-Arab. Bukan hanya meskipun Nabi diturunkan di kota Mekah, diutus di kota Madinah, bukan hanya sekedar di Jazirah Arab saja, tapi kepada seluruh dunia. Dan itu berlaku untuk seluruh syariat. Jadi syariatnya itu kan ada itu sebagian orang yang ngomong itu, apalagi yang nyeleneh itu. Itu jilbab, itu cadar, itu tuh budayanya orang Arab katanya begitu. Oh, jelas-jelas Al-Quran itu menurunkan perintah untuk supaya istri Nabi dan wanita kaum muslimat pada waktu itu memakai Saya mau tanya sama ibu, berarti ketika Allah menurunkan ayat tersebut memerintahkan istri Nabi dan para kaum muslimat memakai jilbab, sebelumnya pakai jilbab atau belum? Belum. Berarti jilbab itu budaya Arab atau Islam? Logikanya kemana gitu loh? Kayaknya kurang ngopi itu. Kurang doang ngopi nih. Kalau dibilang orang alim iya, orang cerdas, orang pintar, ngerti syariat juga iya, gelarnya juga profesor, tapi masih pintaran anak Arroyan. Buat promosi ya. Betul tidak? Subhanallah. Inilah. Ya. Tapi, nah inilah yang ya sekiranya untuk perlu untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya. Baik. Itu tafsir ayat yang pertama. Bahwasanya Nasrullah itu adalah pertolongan Allah untuk dimenangkannya seorang hamba dari musuh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Apa maksudnya ayat ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ay jama'atun ba'da an kanu yadkhuluna fihi afradan. Ketika ayat ini turun atau ketika terjadi Fathul Mekah, banyak kaum muslimin itu masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Berkebalikan ketika awal-awal dulu. Ketika pertama kali Nabi diutus, yang masuk Islam berapa orang? 1, 2. Tapi setelah terjadi Fathul Mekah, apa yang terjadi? Banyak orang masuk ke dalam agama Islam. Lalu Nabi SAW mulai mengirim para utusan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang minta supaya ada yang mengajarkan mereka
syariat. Contoh misalkan ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman bersama Abu Musa al-Asy'ari, berdua diutus. Itu untuk ke negeri Yaman karena mereka meminta, tolong kirim kepada kami utusan, ya, seorang dai yang mengajarkan kami tentang halal haram, tentang syariat. Karena Islam sudah meluas, bukan hanya lagi di kota Madinah, tapi sudah melebar ke sana-sana, ya, ke Syam, ke Yaman, ke Mesir, ya, kemudian Afrika, kemudian ke bagian timur dan yang lainnya, sudah melebar. Mulailah Nabi itu mengutus para dai. Tapi ingat, ketika Nabi mengutus para dai itu, sebelumnya mereka telah dibekali dengan apa? Ilmu. Disinilah pentingnya seorang kalau mau berdakwah itu harus ada ilmu. Jangan seperti tetangga sebelah yang mengatakan apa? Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Baru tobat langsung suruh cerah. Akhirnya yang terjadi apa? Menafsirkan Al-Quran semaunya. Wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi tersesat, lalu kami berikan hidayah. Kok bisa Nabi dikatakan tersesat? Padahal seluruh Nabi itu mereka adalah orang yang tidak pernah tersesat, tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Mereka orang yang berada di atas fitrah. Ini contoh orang berdakwah tanpa ilmu. Maka ibu-ibu harus hati-hati kalau cari guru. Ustaz itu jamaahnya banyak. Bukan masalah jamaahnya banyak atau enggak, dia pantas atau tidak diambil ilmunya, itu dia. Dan yang paling penting ibu-ibu, mengambil ilmu dari seorang ustadz itu juga diperhatikan akhlak dari ustadznya, etika ustadznya. Kadang ada sebagian dai yang kata-katanya itu kotor sekali. Saya kurang cocok dengan dai seperti itu. Karena Nabi SAW adalah orang yang terkenal memiliki perkataan yang lembut. Betul atau tidak? Betul kan? Contoh Anas bin Malik radhiyallahu taala sebagai saksi. Apa kata Anas bin Malik? Aku tidak selama 10 tahun aku mengabdi kepada Nabi, tidak pernah Nabi itu mengatakan kepadaku, Anas, kenapa begini? Kenapa begitu? Jangan lakukan ini. Kenapa? Tidak pernah Nabi SAW mengatakan demikian. Tidak pernah. Nabi itu orangnya lembut. Pernah satu ketika Anas itu disuruh pergi ngantar sesuatu oleh Nabi SAW. Namanya anak kecil, ya, anak cilik, ketemu sampai konco-konconya di jalan. Dolanan ikut melu dolan dia main sama temennya. Ditanya sama Nabi SAW kepada yang lainnya, lihat Anas enggak? Enggak. Ditanya yang lain, ada anak, lihat Anas bin Malik enggak? Oh, di sana itu lagi main sama teman-temannya. Bukan main bal-balan dia. Lagi main. Datang Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Coba kalau ibu-ibu lihat anaknya lagi main, disuruh pergi beli misalkan ke, ya, tolong pergi ke Indomaret bentar, beli ini. Ternyata belok dia main dulu. Enggak balik-balik area ini. Ya, dicari ternyata lagi main. Pasti ibu itu ngamuk-ngamuk, anak ini begini. Apalagi sebagian orang tua kadang-kadang suka bilang sama anaknya, anak nggak tahu diri begini. Ya. Akhirnya karena ibu marah dalam kondisi seperti itu doa diaminkan malaikat, maka jadilah anaknya justru lebih apa? Lebih parah. Ya, harusnya ibu kalau lagi dalam kondisi marah, ibu doakan yang baik-baik. Anak ini coba pergi sana ke Darul Hijrah jadi imam gitu kan. Pergi sana ke Mekah sana jadi imam gitu. Pernah dengar kisahnya Syekh Sudes kan? Ya. Nabi SAW tidak marah. Malah Nabi diam, tiba-tiba Anas balik, minta maaf ya Rasulullah, maaf aku belum melakukan pekerjaan. Kata Nabi SAW, kalau kamu sudah selesai melakukan pekerjaanmu, sudah tidak apa-apa kamu mau main, tapi selesaikan dulu tuh tugasmu, baru setelah itu kamu main. Lihat akhlak Nabi SAW. Dan ini yang harus kita miliki, ini yang harus kita ambil dari Nabi SAW. Kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha,
inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelembutan akhlak ketika ada dalam diri seseorang, itulah yang akan memperindah orang tersebut. Tapi sebaliknya, ketika orang itu melepas baju akhlaknya, melepas etikanya, melepas tata krama dari dirinya, adab-adab Islam dari dirinya, itulah yang akan menyebabkan dia hina di hadapan masyarakat. Ini Nabi SAW yang menyuruh kita demikian. Ya. Baik, kita kembali ke ayat ini. Nah, diutus ada yang masuk Islam. Ya, banyak yang masuk Islam, tidak bisa dibendung. Ya, luar biasa animo mereka, apalagi ketika Nabi mengumumkan untuk haji. Banyak yang datang untuk berangkat haji. Hampir seluruh sahabat di kota Madinah itu berangkat haji bersama Nabi SAW. Karena itu merupakan haji perdana dan haji terakhir Nabi SAW, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi haji pertama, kemudian haji terakhir. Makanya disebut dengan haji apa? Haji wada. Wada itu artinya apa? Perpisahan. Karena setelah itu Nabi mau berpisah. Ya. Nabi mau berpisah. Wala yadkhulu fihi al-insanu fi ba'di ahwali illa mukhtafiyan. Dan tidak lagi kita dapati manusia itu masuk ke dalam agama Islam secara sembunyi. Dulu kan harus sembunyi. Bayangkan Bilal saja tidak ditahu masuk Islam oleh siapa? Siapa tuannya Bilal? Hah? Gak tahu ini. Hah? Siapa? Ayo, siapa ayo? Siapa tuannya Bilal? PR sudah itu. Tanya Ustaz Fadlan. Waraqah bin Nawfal. Hah? Waraqah itu meninggal sebelum Nabi diutus. Sementara Bilal kan masuk Islam setelah Nabi Ayo. Nanti dicari ya. Bilal. Bayangkan Bilal masuk Islam, nggak tahu sama tuannya. Nggak tahu. Ya. Nggak tahu sama tuannya. Umayyah bin Khalaf. Itu nama tuannya. Umayyah bin Khalaf. Apa kunyanya? Itu searching ya? Browsing ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada usaha. Daripada nggak ada sama sekali. Saya minum dulu. Masa ibu nggak tahu kunyanya Ibu Umayyah bin Khalaf? Astaga. Coba di searching, coba dibaca, itu ada. Ada Bu. Siapa Bu? Hah? Iya, pemimpin Quraisy. Siapa nama kunyanya? Nggak tahu. Nggak tahu. PR. Bulan depan saya periksa. Hah? Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Oh iya. Jadi tidak ada lagi yang masuk Islam secara apa? Sembunyi-sembunyi.
Saru yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tapi mereka masuk ke dalam agama Islam itu secara berbondong-bondong, secara terang-terangan sudah. Ya. Ya. Makanya setelah Fathul Makkah itu banyak datang utusan itu untuk meminta dikirimkan itu dai itu. Akhirnya Nabi mengirim dai itulah. Baik. Lalu Allah Ta'ala berfirman pada ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ya. Apa maksudnya ayat ini? Ya, kenapa kok disuruh beristighfar? Ya, harusnya kan setelah banyak orang masuk ke dalam agama Islam kan harusnya bersyukur kan? Betul tidak? Tapi kenapa kok disuruh bertasbih, beristighfar? Ya. Maka disebutkan di sini ya, wa hadza nadhiru qoulihi ta'ala. Ayat ini itu seperti dalam firman Allah di surat Al-Insan ayat 23 sampai 24. Ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan sebenar-benarnya. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah atas hukum Rabbmu. Ya. Kata Syekh, ayat ini itu semakna dengan surat Al-Insan ayat yang ke-23 sampai 24. Harusnya ketika Allah menurunkan Al-Qur'an bukan disuruh sabar, harusnya disuruh bersyukur. Sama ketika ada orang masuk Islam, Nabi bukannya malah disuruh bersyukur, tapi justru disuruh untuk apa? Beristighfar dan memuji atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Syekh di sini ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar kepada Allah? Dikarenakan sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Disuruh untuk banyak bertasbih, disuruh untuk banyak beristighfar kepada Allah. Bayangkan jemaah, Nabi saja disuruh beristighfar, padahal dosa-dosanya Nabi telah diampuni. Ya. Dosanya Nabi telah diampuni kan, betul tidak? Ya. Tapi tetap disuruh apa? Beristighfar. Terus bagaimana dengan kita yang dosa-dosanya itu belum tentu diampuni sama Allah Ta'ala? Ya. Bagaimana dengan kita? Maka kita harus lebih utama untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Ya, jadi ayat yang ketiga ini Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk bertasbih dan beristighfar sebagai pertanda bahwasanya beliau itu akan meninggal dunia sebentar lagi. Baik. Saya ingin membacakan satu riwayat para jamaah sekalian terkait surat yang mulia ini. Ya. Terkait surat yang mulia ini, di mana kisah ini itu terjadi di zamannya Umar ibn Khattab. Terjadi di zaman siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Kisah ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau dan juga oleh Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari itu nomor hadis 4968. Berapa Ibu? 4968. Sedangkan Sahih Muslim nomor hadis ada 217
217, 217 dan 484. 484. 217 dan berapa? 484. Baik. Hah? Sebentar. Oh bukan hadis itu. Coret bu. Nomornya yang benar cuma Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor hadis ada 252. Itu salah itu, coret yang itu. Salah juga. Salah lihat saya. Yang pertama riwayatnya dari Bukhari saja. Nomor hadisnya yang pertama 52. Sedangkan yang kedua nomor hadisnya itu 4294. Berapa? 4294. Ya. Baik. Nah, hadis ini menceritakan tentang tafsir dari surat ini, yang mana para sahabat itu hampir salah di dalam menafsirkan. Bukan semua ya, hampir sebagian besar sahabat itu salah memaknai ayat yang mulia ini. Nah, Umar itu ingin memperlihatkan kepada sahabat yang senior ini bagaimana Abdullah ibnu Abbas memahami ayat yang mulia ini. Paham ya? Paham Ibu? Paham tidak? Saya ulangi. Hadis yang akan kita bacakan ini yaitu bercerita tentang surat An-Nasr ini, yang mana hampir sebagian besar para sahabat itu kurang memahami makna dari surat ini. Ya. Berbeda dengan Abdullah ibnu Abbas, yang mana Abdullah ibnu Abbas yang Nabi doakan supaya beliau itu menjadi orang yang paling paham Al-Quran, justru memahami surat ini itu berkebalikan dengan yang dipahami oleh para sahabat yang lainnya. Paham ya? Nah, saya bacakan hadisnya. Saya bacakan hadisnya. Ini diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas sendiri. Beliau pernah mengatakan, "Fajama'a kibarul muhajirin wal ansar fi yaumin minal ayyam." Maka Umar itu mengumpulkan para pembesar-pembesar sahabat baik dari kalangan muhajirin maupun ansar pada satu hari. Wa ma'ahum Abdullah ibnu Abbas. Dan di antara para sahabat-sahabat itu ada Abdullah ibnu Abbas, yang mana pada waktu itu Abdullah ibnu Abbas itu masih muda. Sedangkan yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab ini adalah para sahabat yang senior, yang sudah senior, pokoknya pembesar-pembesar sahabat. Karena pada waktu itu Abdullah ibnu Abbas itu kalau nggak salah umurnya baru 20-an tahun lah, masih muda. Tapi keilmuannya itu sudah mengalahkan umur yang syekh. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang itu ya mulia bukan hanya karena faktor usia, tapi faktor keilmuannya. Dikumpulkan. Wa qala lahum, maka Umar pun mulai bertanya kepada para sahabat yang senior. Ya. Ma taquluna fi hadhihi surah idza jaa nasrullahi wal fath? Apa pendapat kalian terkait surat idza jaa nasrullahi wal fath? Ditanya, menurut kalian apa sih maksud dari surat itu? Apa yang kalian pahami dari surat yang mulia itu?
Maka para sahabat pun mengatakan, qala ba'duhum amarona an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarna wa fataha alaina. Sebagian sahabat mengatakan, surat itu memerintahkan kepada kami untuk memuji Allah, beristighfar kepadanya apabila telah datang kemenangan dan Allah membebaskan kota Mekah. Ini sebagian mengatakan begitu. Ya. Jadi maksudnya kita disuruh istighfar, disuruh memuji Allah karena Allah sudah menyelamatkan kita, membebaskan kota Mekah, sudah memenangkan kita. Wa qala ba'duhum, sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan la nadri, kami tidak tahu. Sebagian menjawab yang tadi, sebagian mengatakan lagi kami tidak tahu. Wa lam yaqul ba'duhum syai'an, dan sebagian sahabat yang lainnya tidak berani berkomentar. Jadi ada 3 orang, ya ada 3 apa? 3 kelompok. Kelompok yang pertama menjawab tadi, kita diperintahkan beristighfar, diperintahkan memuji Allah karena kita sudah dimenangkan, sudah dimasukkan ke dalam agama Islam. Kota Mekah dibebaskan dari belenggu kesyirikan. Sedangkan golongan kedua mengatakan kami tidak tahu. Adapun golongan yang ketiga, mereka memilih untuk diam, tidak mengeluarkan komentar. Faqala, maka Umar pun mengatakan, "Mada taqulu ya Ibnu Abbas?" Wahai Ibnu Abbas, apa pendapat? Apakah pendapatmu sama dengan mereka? Ya. Apakah yang ingin kau sampaikan itu seperti yang disampaikan oleh kelompok yang pertama tadi? Bahwa surat ini menyuruh kita untuk beristighfar, memuji Allah Ta'ala? Maka apa jawaban Abdullah ibnu Abbas? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lah. Surat itu berbicara tentang ajalnya siapa? Ajalnya Rasul. Ajalnya Rasul. Karena rentetannya kan dari selesai Fathul Mekah pada tahun ke-9 Hijriah, kemudian Nabi pada tahun ke-8 Hijriah, kemudian Nabi pun pergi untuk melakukan haji pada tahun 9 Hijriah. Sepulang Nabi melakukan haji, Nabi betul tidak? Apakah setelah itu turun surat lagi? Enggak, ingat, Ibu catat. Surat terakhir turun di dalam Al-Quran itu surat An-Nasr. Tapi ayat terakhir yang turun ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang berapa? Ayat 3. Bedakan ya. Bedakan, saya ulangi. Surat yang terakhir turun dari Al-Quran surat apa? An-Nasr. Karena setelah itu ada surat yang secara utuh itu turun, tidak ada lagi. Hanya surat An-Nasr saja terakhir. Adapun ayat yang terakhir turun di dalam Al-Quran ayat apa? Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Dan itu turun kapan? Ketika Nabi sedang berkhutbah di padang Arafah. Paham sekarang ibu-ibu? Paham tidak? Saya tanya ulang biar lebih mantap. Ayat yang terakhir turun ayat apa? Nah, saya baru balik pertanyaannya ini. Ulang. Pertanyaan saya, surat yang terakhir turun dalam Al-Quran surat apa? Surat An-Nasr. Sedangkan ayat yang terakhir turun ayat apa? Al-Maidah ayat 3. Setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Setelah surat itu turun, Nabi pulang ke Madinah untuk persiapan melakukan haji. Berangkat haji bersama para sahabat. Turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi pulang sakit. Tidak ada lagi. Makanya Nabi kata Abdullah bin Abbas, surat itu menunjukkan tentang apa? Ajalnya Nabi. Maka Umar pun mengatakan, menimpali perkataannya Abdullah ibnu Abbas tadi, wallahi ma a'lamu minha illa ma ta'lamu. Demi Allah tidak ada yang paling mengetahui tentang Al-Quran melainkan dirimu. Sampai Umar itu tidak percaya tentang ayat tersebut, surat itu. Ternyata itu maksud dari surat An-Nasr. Kan orang selalu fokusnya apa? Pada akhir suratnya kan? Kita disuruh istighfar, kita disuruh memuji Allah. Karena di situ, coba ibu lihat ya. Di situ disuruh istighfar, disuruh untuk memuji Nabi SAW. Padahal kalau ibu perhatikan ayat itu yang diperintahkan siapa?
Nabi karena di situ hanya satu orang, fasabbih bihamdi rabbik. K, pakai K. Yang mana K itu adalah anta, kamu. Berarti Allah itu berbicara langsung kepada siapa? Kepada Rasul. Paham gak maksud saya? Paham tidak? Kalau belajar bahasa Arab pasti ngerti. Ya. Di situ K dipakai, tidak menggunakan kum atau tidak menggunakan bentuk jamak, tapi hanya satu. Berarti ayat ini secara khusus ingin Allah tujukan kepada siapa? Rasul, ingin ngabarin. Ya mulai dari sekarang bertasbihlah, pujilah Allah, beristighfar atas dosa-dosamu. Allah Maha penerima taubat. Karena sebentar lagi engkau akan apa? Meninggal dunia. Karena kalau sudah bebas kota Mekah, apa lagi mau disampaikan? Nggak ada lagi kan? Tugasnya Nabi itu menyampaikan syariat secara sempurna. Kalau sudah tidak ada syariat yang disampaikan, apakah akan lanjut atau tidak? Udah, meninggal sudah. Makanya ketika dalam kondisi sakaratul maut, Nabi itu disuruh pilih oleh Allah Ta'ala, engkau hidup selamanya di dunia atau ar-rafiq al-a'la. Nabi memilih, aku ingin bersama teman-temanku yang ada di langit. Itu paham tidak? Mengerti? Mengerti tidak? Jangan ngantuk loh Bu. Sambil makan nggak apa-apa. Hah? Baper? Toib. Ya. Nah, fatabayyana bidzalika fadlu Ibni Abbasin wa tamayyuzihi wa anna indahu minadz dzaka'i wal ma'rifah bi muradillahi azza wajalla. Maka dari sini ya terlihat sudah kecerdasan dari Abdullah ibnu Abbas. Dan semua itu tidak lain dan tidak bukan melainkan doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada ini tentang agama dan pahamkan dia tentang tafsir Al-Quran. Makanya kalau ibu baca tafsir Ibnu Katsir, paling banyak perkataan dinukil oleh Ibnu Katsir itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Paling banyak. Hampir setiap ayat itu ada perkataan Abdullah bin Abbas dinukil sampai Ibnu Katsir. Karena beliau adalah habru hadhil ummah. Beliau adalah penanya umat ini. Semua orang butuh kepada tafsirnya Ibnu Abbas. Nah, itu dia Bu. Jadi surat ini pada hakikatnya berbicara tentang apa? Ajalnya Rasulullah. Paham ya? Tapi ini yang mungkin bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam surat apa? Surat Al-Kafirun. Yang mana Al-Kafirun itu artinya orang-orang. Tapi sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo.